Silahkan, kelompok terakhir siapa yang presentasi? Ini share screen-nya belum muncul. Silahkan, kelompok terakhir. Halo teman-teman, saya Davin. Jadi kali ini kelompok kami akan presentasikan apa yang udah kami diskusiin. Nah, di presentasi kali ini bakal ngebahas tentang hidup menurut roh dan dosa terhadap Roh Kudus. Ini dari kelompok 3, orang-orangnya itu semua ya. Boleh di next langsung materinya. Ya, materinya ada hukum roh kehidupan menurut roh, dipimpin Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam batin orang percaya, sama karya Roh Kudus dalam kelahiran baru. Langsung aja. Pertama itu kita membahas tentang hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan itu kan kalau kita bahas tentang Roh Kudus kan kita nggak bisa nih kalau nggak kenal sama hukum roh kehidupan juga, supaya apa tuh nggak terjadi kesalahan berpikir lah. Nah, di Roma 8 ayat 1 tuh dibilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi ini kan kalimat kayak gini kan agak bisa ditafsirin nggak tepat gitu ya, kayak kayak seakan-akan semua orang Kristen tuh yang merasa udah percaya itu pasti dibebasin dari hukuman gitu, walaupun mereka belum hidup menurut roh. Nah, makanya kalau mau lebih tepat lagi tuh sebenarnya bisa dibilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadinya penambahan kalimat ini tuh jelas gitu. Yang nggak dihukum tuh mereka yang nggak hidup menurut daging tetapi hidupnya menurut roh. Coba boleh langsung di next lagi. Sorry, atasnya, sorry. Kalau di tadi Roma 8 ayat 1 itu kan kata menghukuman itu teks aslinya kata krima, yang berartinya damnatory sentence, condemnation atau keputusan hukuman atau kutukan. Hukuman ini tuh terpisah, maksudnya hukuman di sini kan terpisah dari Allah Bapa, hadirat Allah ya. Apa tuh, sehingga harus ada pemulihan gitu dengan Allah. Nah, tapi karena apa tuh adanya keselamatan dalam Tuhan Yesus itu membuat manusia jadi punya kesempatan untuk ada pemulihan dari kutuk ini gitu. Nah, boleh di next dari pelanggaran Adam tadi. Nah, akibat dari pelanggaran Adam itu kan mengakibatkan manusia hidup dalam keadaan yang jauh dari kondisi standar Allah ya, yang dipengenin sama Bapa, udah jatuh dalam dosa. Nah, akibatnya hukumannya itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu bisa terpisah dari Allah selama-lamanya. Kalau zaman perjanjian lama, kutuk itu biasanya bertalian sama berkat jasmani, bertalian langsung sama berkat jasmani, keadaan lahiria gitu, kayak kena kusta atau berkatnya diambil gitu, kayak misalnya kehilangan, kayak yang contohnya paling jelas di Ayub gitu, keluarganya meninggal, apa tuh harta bendanya hilang gitu. Kalau di perjanjian lama, kalau di perjanjian baru kutuk itu nggak bertalian sama berkat jasmani atau keadaan lahiriah kayak di perjanjian lama gitu. Boleh di next lagi. Nah, di Roma 8 ayat 2 tuh tertulis, roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang bisa ngebebasin seseorang dari kutuk itu, dari dari hukuman itu ya roh yang memberi hidup itu yang bisa memerdekakan. Kalau mereka roh itu maksudnya mereka yang hidupnya nggak menurut daging gitu. Kayak tadi kan udah ditambahin sebenarnya di awal ya, bahwa tuh ayatnya itu mau kalau mau lebih lengkap tuh bisa dibilang mereka yang hidup nggak menurut daging tapi hidup menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan itu ya Tuhan Yesus itu sendiri gitu, cara hidupnya Tuhan Yesus. Nah, ini cara hidup Tuhan Yesus ini yang bisa mampuin seseorang untuk dibebasin dari hukum dosa atau hukum maut tadi, keterpisahan sama Allah Bapa gitu. Boleh next lagi. Nah, kalau di Alkitab terjemahan baru Indonesia ditulis, roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hal ini mengesankan bahwa ada roh yang melepaskan seseorang dari hukum dosa dan hukum maut.
Nah, tapi ini maksudnya yaitu tadi roh yang memberi hidup itu ya cara hidup Tuhan Yesus secara simpelnya gitu kalau mau diartiin. Karena cuma cara hidup Tuhan Yesus doang tuh yang bisa ngelepasin seseorang buat lepas dari hukum dosa, kodrat dosa gitu. Hukum lawannya hukum kalau bahasanya PRS. Boleh lanjut. Nah, untuk bisa dimerdekakan nih dari hukum dosa dan hukum maut, seseorang tuh harus menjalani proses hukum roh kehidupan, hidup Tuhan Yesus tadi. Jadi kemerdekaan dari hukum dosa dan maut bukan karena Roh Kudus secara sepihak gitu, bukan nggak ada usahanya manusia gitu, tapi Roh Kudus tuh menuntun seseorang untuk mengalami proses roh kehidupan gitu, hukum roh kehidupan. Jadi Roh Kudus nuntun seseorang untuk bisa mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Nah, dari proses tersebut nanti dia akan memperoleh roh. Rohnya di sini tuh gairah, hasrat, keinginan kuat gitu. Keinginan kuat, gairah yang kuat, hasrat yang kuat untuk hidup menurut roh, hidup menurut gairahnya Tuhan Yesus gitu, cara hidupnya Tuhan Yesus. Sehingga nanti hasrat ini, gairah ini yang bakal ngegantiin hasrat atau keinginan untuk melakukan dosa gitu, kedagingan kalau di Alkitab dibilangnya. Hukum roh kehidupan itu menunjukkan adanya tatanan dalam masalah roh atau kodrat hidup seseorang. Hukum ini berkenaan dengan adanya roh dalam hasrat atau gairah yang menghidupkan atau memberi perubahan dalam kodrat hidup manusia. Boleh next lagi. Nah, orang percaya itu harus jeli memperhatikan kata hukum di Roma 8 ayat 2 ini. Hukum yang di sini tuh bukan hukuman. Kata hukum dalam teks aslinya di sini nomos, lebih menunjuk ke kodrat. Jadi uh, hukum dosa itu artinya kodrat dosa. Hukum dosa itu menempatkan manusia dalam keadaan tidak memiliki kecerdasan roh atau kepekaan untuk mengerti kehendak Allah. Atau kalau bisa di secara simpel tuh hukum dosa tuh membuat seseorang nggak ngerti gimana caranya untuk berbuat benar, untuk buat yang Tuhan mau gitu. Nah, kalau masih di bawah hukum dosa ini, seseorang tuh nggak bisa uh, memiliki kesucian hidup. Kesucian itu berarti bukan melakukan apa yang baik, tetapi nggak bisa lagi melakukan kesalahan dalam bentuk apapun dengan cara bagaimanapun. Bukan, bukan, tapi bukan, bukan yang nggak benar-benar nggak bisa ya. Dia punya kesempatan untuk bisa buat salah, tapi dia milih untuk nggak buat salah. Nah, ini nih yang dimaksud dengan kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, ini kehidupan yang udah dicapai sama Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, dengan demikian nih, dengan demikian tuh terpenuhi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa gitu. Boleh next lagi? Oke, sekarang lanjut ke bab 15 yaitu hidup menurut roh. Nah, sebenarnya dari tadi udah agak kesinggung sama Utu di bab sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar bisa dibilang ciri atau syarat seseorang secara resmi bisa dikatakan anak Allah itu cuma satu syaratnya, yaitu orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Nah, ini acuan ayatnya di Roma 8 ayat 14. Kenapa? Karena ketika orang dipimpin sama Roh Kudus, sudah pasti kehidupannya itu ngikutin arahan Roh Kudus atau sama aja ngikutin kehendak Allah gitu. Dan tadi kan di ayat sebelumnya itu udah kasih tahu orang yang ngikutin hidup dipimpin Roh Kudus pasti dia nggak bakal hidup menurut daging. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dipimpin Roh Kudus gitu? Dipimpin Roh Kudus itu sebenarnya adalah tindakan Allah mengajarkan kebenaran kepada orang percaya, yaitu kita, baik melalui logos atau firman yang tertulis, ataupun melalui peristiwa-peristiwa, yaitu rema. Nah, ketika seorang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, secara pasti maka ia akan mengikuti arahan Roh Kudus dalam setiap aspek hidupnya. Nah, ini sebenarnya kayak gambarannya biar nggak pusing. Jadi sebenarnya kan pertama orang percaya harus belajar firman tentu ya, biar ada kebenaran yang masuk ke dalam dirinya gitu. Nah, dari belajar firman nantinya maka cara pikir seorang bakal berubah gitu. Cara pikir yang salah bakal berubah jadi cara pikir yang benar atau ya jadi cara berpikirnya Tuhan. Nah, karena cara berpikirnya berubah, nanti Roh Kudus bakal mengarahkan hal-hal yang benar gitu, hal yang dilakukan atau ya tadi dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau kita ikutin terus arahannya, maka lama-kelamaan di dalam diri kita bakal timbul hasrat atau gairah untuk selalu melakukan kebenaran. Nah, kalau diikutin hasrat atau gairah yang benar itu, maka kita bakal hidup menurut roh. Ini R-nya harusnya R kecil, maaf typo. Jadi roh di sini itu bukan roh kudus atau roh apa, tapi roh di sini itu menunjuk hasrat atau gairah untuk selalu melakukan kebenaran. Nanti kalau misalnya kita hidup menurut roh, maka kita akan berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi.
Nah, secara mutlak Allah menginginkan agar orang-orang percaya sebenarnya hidup dalam hidup menurut roh. Hal ini bisa dilihat dari Roma 8 ayat 7 dan 8 dan di Roma 8 ayat 9. Gimana intinya? Kalau seorang tidak hidup menurut roh, maka ia akan hidup dalam roh perbudakan atau seteru dengan Allah. Makanya secara mutlak Allah sebenarnya pengen orang-orang percaya itu hidup menurut roh, bukan menurut roh perbudakan atau menurut daging gitu. Nah, roh yang dimaksud di sini, yang dimaksud dalam hidup menurut roh itu bukan Roh Kudus, melainkan gairah atau hasrat yang timbul dari perjuangan kita dalam hidup ulang. Roh di sini bukan Roh Kudus, melainkan gairah atau hasrat yang timbul dari perjuangan kita orang percaya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, hasrat atau gairah ini sebenarnya sama kayak hasrat atau gairah yang Yesus kenakan ketika dia hidup di bumi. Maka dari itu, bukanlah suatu kemustahilan kita bisa hidup sempurna seperti Yesus. Hal ini juga berkaitan dengan kehidupan kita setelah kematian nanti. Maaf. Hal ini juga berkaitan dengan kehidupan kita setelah kematian nanti, baik di bumi ataupun di surga. Nanti orang percaya bakal terbiasa sepikiran dan seperasaan dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Kalau yang Kak Obed sering bilang, kita jadi nggak perlu nanya lagi, karena kita udah terbiasa tuh sepikiran dan seperasaan sama Tuhan Yesus. Nah, untuk sampai pada titik ini, seseorang harus tekun dalam mencari kebenaran, dan gak cuma itu, orang juga harus mau ngikutin arahan Roh Kudus, yang artinya berarti menanggalkan dirinya sendiri. Nah, tidak hanya itu, harusnya juga melepaskan segala keinginan dan prinsip yang salah. Sebab sebenarnya cuma ada dua pilihan, memilih Tuhan atau mengikuti iblis. Yang dalam artinya berarti mengikuti keinginan sendiri. Kalau misalnya kita mau ikut Tuhan, berarti kita nggak ikutin iblis. Kalau kita ikutin iblis, berarti kita nggak ikutin Tuhan. Nah, jika seseorang tidak hidup menurut roh, sudah pasti ia memilih keinginan dagingnya sendiri. Yang dalam Roma 8 ayat 78 berarti ia adalah musuh Allah. Maksudnya adalah orang yang nggak hidup menurut roh sama dengan musuh Allah. Nah, perjuangan untuk mengenakan kodrat ilahi sebenarnya dimulai dari kemauan kita untuk mengikuti arahan Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus sampai akhirnya kita memilih roh yang sama dengan Roh Kristus dan hidup menurut roh tersebut. Oke, mau ngelanjutin tentang karya Roh Kudus dalam batin orang percaya. Di sini ada di Roma 8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Karunia sulung roh di sini maksudnya tujuannya yang tadi dibilang, status atau enggak sebuah hak istimewa bagi setiap orang percaya yang memiliki keberadaan berbeda dengan orang lain. Sebab sebagai orang percaya, itu diberikan kesempatan untuk menjadi serupa dengan Yesus dan dimuliakan bersama Bapa. Oke, lanjut. Nah, di sini dijelaskan secara singkat sih, jenis-jenis roh. Sebenarnya tadi udah disempat disinggung juga sama Angelik. Ada beberapa jenis roh. Di sini ada roh Allah, yaitu menunjuk pada rohnya Allah, yang artinya bisa dibilang itu adalah Roh Kudus. Sebagai orang percaya, itu nggak boleh membedakan antara roh Allah dengan Allah itu sendiri. Menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan istimewa yang nggak bisa dimiliki sama siapapun. Nah, jadi hal yang dimiliki sama Allah Bapa ini di mana? Bapa ini ada di tempat yang nggak pernah terhampiri, nggak pernah bisa terhampiri. Tapi rohnya itu hadir di mana-mana. Ini yang juga dimaksud ada di Yohanes 4 ayat yang ke-24. Terus yang kedua itu ada Roh Kristus. Di sini ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7 dan Filipi 1 ayat 9. Terdapat ada kata Roh Yesus yang merujuk pada pribadi Tuhan Yesus. Nah, di mana Tuhan Yesus turun dari surga untuk melakukan tindakan khusus yang sudah diberikan oleh Bapa. Tapi Roh Kristus di sini merujuk bukan pada pribadi Tuhan Yesus, tapi pada hasrat, pada gairah yang ada pada Tuhan Yesus, artinya yang diurapi. Gitu. Jadi Roh Kristus di sini itu tidak merujuk pada pribadi Tuhan Yesus, tetapi kepada pengurapannya. Atau bisa dibilang spirit atau gairahnya Tuhan Yesus. Yang selanjutnya itu ada roh dan roh perbudakan. Tadi juga udah disinggung juga sama Angelik.
arti kata roh ini kan apa? Spirit ya, spirit atau gairah yang dilahirkan dari proses kehidupan kita yang dipimpin oleh roh Allah bersaksi sama roh orang percaya juga. Itu arti kata roh. Nah, di sini cuman kita ada roh perbudakan. Nah, roh perbudakan dengan roh ini sangat bertentangan, di mana kata roh ini kan menuju ke tadi dibilang pada spirit atau enggak gairah yang dimiliki sama orang percaya setelah mengalami proses keselamatan. Sedangkan roh perbudakan di sini adalah spirit atau gairah juga, tapi bersifat percintaan dunia, gitu. Hasil dari pengaruh dunia, di mana roh perbudakan ini adalah gairah hidup yang terikat terus pada percintaan dunia. Oke, lanjutnya lagi karya roh dalam kelahiran baru. Apa sebenarnya arti dari kelahiran baru? Kelahiran baru di sini adalah keadaan baru dari keadaan jiwanya yang merupakan hasil dari sebuah proses perubahan secara bertahap. Ya, jadi kelahiran baru di sini pada dasarnya adalah kesadaran baru di mana seseorang mengalami perubahan dalam sudut pandang terhadap hidup. Jadi proses ini juga nggak bisa terjadi secara ajaib, secara instan atau sekejap, tapi melalui proses yang bertahap, secara ketat, dan tentunya juga secara natural. Secara natural itu maksudnya itu bisa dipahami secara logis. Ya. Lalu, apakah kelahiran baru itu tidak bisa dipisahkan dari hidup menurut roh? Oke. Ada hubungannya antara kelahiran baru itu nggak bisa dipisahkan sama hidup menurut roh. Itu yang pertama. Seseorang itu harus mendengar firman Tuhan melalui pemberitaan firman, atau bisa dibilang logos. Kita dapat pengertian dari kita belajar firman. Kemudian di situ akan ada pengalaman konkret ketika ia mendengar suara Roh Kudus atau firman, dalam arti rema. Itu ada di Roma 10 ayat yang ke-17. Nah, di dalam Roma 1 ayat 16 itu ada. Di dalam ayat ini juga dijelaskan kalau Injil itu juga kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di Roma 1 ayat yang ke-16. Ini hubungannya antara ini ya, hubungan antara kelahiran baru dengan hidup menurut roh. Nah, di Roma 1 ayat 16 itu kan dijelaskan kalau Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di sini peran Roh Kudus melalui hamba-hamba yang menyampaikan firman, pemberitaan firman, entah itu pendeta atau sebagainya. Di situ Roh Kudus bekerja dalam hati orang tersebut untuk menyambut kebenaran yang sudah dipercayakan. Nah, jadi Roh Kudus yang menuntun seseorang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan membuka pikiran kita selaku audiens serta hatinya untuk mengerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah kuasa yang dapat melahirkan baru seseorang. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Ya. Jadi kelahiran baru di sini dikerjakan oleh Roh Kudus atau orang yang memberi dirinya untuk dipimpin sama Roh Kudus. Hasil dari proses tersebut, seseorang bisa memperoleh roh yang memiliki spirit, gairah atau hasrat yang sama dengan Roh Kudus. Oke. Terus lanjutnya. Oke, ini kesimpulannya secara singkat. Ketika jiwa kita dipenuhi dengan kebenaran, pengenalan akan Tuhan yang memuat pikiran dan perasaan Allah, maka roh itu akan menjadi kuat. Kalau orang percaya hidup menurut roh itu, maka kekuatan roh itu menguasai seluruh kehidupan orang percaya. Sehingga perilaku orang percaya dapat sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kudus. Proses ini juga adalah proses berjalan seirama dengan roh. Jadi sampai benar-benar mencapai level dipimpin sama roh secara ideal, kalau seseorang itu hidup menurut roh secara ideal juga, ya, maka tujuan keselamatan tercapai, keselamatan itu tercapai. Sebab seseorang dapat memiliki roh Kristus sehingga dapat serupa dengan dia. Gitu. Itu secara singkat untuk bab 17 dan 18. Oke. Terima kasih. Ini dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Thank you buat kelompok 3. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Ke kelompok, ada yang mau nanya? Oke. Kan ya, teman-teman. Ya udah, aku langsung share screen. Cepat aja.
teman-teman. Ini makalahnya ada 4 halaman maksudnya, jadi nggak banyak kayak kemarin, karena memang kita cuma bahas satu topik, menghujat Roh Kudus. Ya, tujuannya supaya kita tahu makna atau pengertian dari dosa terhadap Roh Kudus. Dalam hal ini adalah menghujat. Kalau kita perhatikan dalam bagian Alkitab, itu terdapat 3 Injil yang mencatat tentang menghujat Roh Kudus. Pertama, Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu. Ya, sorry. Ya, ini Matius ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Markus 3 ayat 28 sampai 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lalu Lukas terakhir, Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ya ini berbicara mengenai ayat-ayat ini mengatakan tentang menghujat Roh Kudus yang tidak akan diampuni. Nah, kalau kita perhatikan dari ketiga bagian Injil ini ada yang menarik. Injil Matius dan Markus itu memiliki kesamaan. Apa? Yaitu adalah sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia. Ingat, ini manusia. LAI menerjemahkannya manusia dengan M kecil. Ya. Lalu Markus, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia. Anak-anak manusia. LAI menerjemahkannya anak-anak manusia. Ya. Dan ini huruf kecil semua. Tapi di Lukas, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ini huruf besar. Nah, kita udah tahu ini tunggal. Ya, tunggal dan LAI menerjemahkannya dengan huruf besar anak manusia berarti mengacu pada Yesus. Sedangkan Markus dan Matius itu mengacu pada manusia pada umumnya. Nah, kenapa bisa begini? Ini singkat, teman-teman. Ya, singkat karena kita cukup terbatas waktu. Aku harap teman-teman nanti bisa baca poin-poinnya. Ya. Nah, ketiga bagian Alkitab di atas itu merupakan ayat-ayat menjelaskan mengenai dosa menghujat terhadap Roh Kudus. Nah, Matius Markus mengetengahkan latar belakang yang sama tentang Yesus mengusir roh jahat yang merasuk dirinya. Ya, yang merasuk dirinya. Orang Farisi menuduh Yesus bahwa Yesus mengusir roh jahat itu dengan kuasa roh jahat juga. Nah, mereka pakai istilah Beelzebul. Yang sebenarnya dikenal itu Beelzebul adalah tuan rumah. Dari kata Ibrani Baal dan juga Zebul. Yang menunjukkan sebagai sang penguasa. Jadi tuan rumah itu penguasa. Yesus mengusir roh jahat dengan penguasanya roh jahat juga. Nah, seorang penafsir namanya F.F. Bruce, ya, ini penafsir terkenal PB, salah satu yang terkenal, menjelaskan tentang Beelzebul yaitu nama dewa orang Kanaan yang artinya Tuhan dari tempat yang tinggi. Tetapi di sini digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menunjukkan penguasa neraka, tempat kediaman roh-roh jahat. Ya, karena kan dibilang kamu mengusir roh jahat dengan roh jahat juga, dengan kuasa yang jahat juga, Beelzebul begitu. Jadi disamakan bagi orang Yahudi. Ya, tapi itu nama dewa orang Kanaan, ya Tuhan dari tempat yang tinggi. Nah, bahkan dalam Injil Matius disebutkan bahwa Yesus dituduh kerasukan kuasa kegelapan sehingga keluarganya ingin membawa Yesus pulang. Nah, tapi Yesus menjelaskan tuduhan tersebut pakai perumpamaan. Ya, nanti teman-teman baca perumpamaannya itu tentang gimana mungkin sih satu kerajaan itu bisa berperang begitu. Ya, antar penguasa kerajaan itu mana mungkin bisa berperang ya. Nah, kalau terjadi demikian maka kerajaan itu kan akan terpecah belah, akan hancur. Nah, itu Yesus menjelaskan dengan seperti itu. Nah, karena itulah Yesus menuduh orang yang telah menyimpulkan hal itu sebagai menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena dengan sengaja mereka menganggap kegiatan Roh Kudus itu berasal dari setan. Nah, kita lihat dulu nih dari kata hujat di Matius.
Matius 12 ayat 31. Bahasa Yunaninya adalah blasphemia. Artinya penghinaan, menghina dengan kata-kata. Nah, kamus ilmiah populer, ya ini dari Pius Apartanto dan juga Dahlan Al-Babari, memberi arti hujat lebih jelas, yaitu mengutuk, mengumpat, dan memfitnah. Dengan demikian, kata hujat di sini sudah mengarah kepada sumpah serapah yang menunjukkan penolakan dan kebencian yang sangat mendalam. Jadi orang menghujat sesuatu itu pasti karena ada rasa kebencian. Ya seperti orang Farisi menghujat Yesus karena mereka membenci Yesus. Mereka benci Yesus. Nah, sikap itulah yang dituduhkan orang sekelompok. Ya, sikap itulah yang dituduhkan orang banyak, ya sekelompok orang Farisi ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, dua pernyataan yang dikontraskan. Melawan anak manusia, ini mengacu pada Yesus, ia akan diampuni. Dan menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini versi Lukas. Ya, versi Lukas. Tetapi versi Markus adalah segala dosa dan hujat manusia akan diampuni dan hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, versi Matius. Ingat, Matius manusianya M-nya kecil. Ya, ini LAI menerjemahkan demikian. Markus, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni dan menghujat Roh Kudus ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Ini anak-anak manusia, jamak. Ya, LAI menerjemahkannya dengan huruf kecil semua. Nah, versi Lukas disebut melawan anak manusia. Ini besar, berarti mengacu pada Kristus ya. Nah, Matius dan Lukas, sedangkan versi Matius dan Lukas, ini bukan Matius dan Lukas, ini Matius dan Markus maksudnya ya. Menyebut hujat anak manusia ditulis dengan huruf kecil. Dalam bahasa Yunaninya itu anthropois. Anthropois itu kalau teman-teman yang sekolah teologi yang belajar Yunani ini bentuk jamak. Berarti lebih dari satu. Pois, ada kata pois. Kalau dia tunggal itu os. Ya, os. Os, u, o, on. Itu tunggal. Ya. Tapi ois ini jamak. Nah, nggak mungkin. Kalau misalnya tulisnya ois, jamak lebih dari satu, nggak mungkin itu mengacu sama Yesus doang. Nggak mungkin itu mengacu Yesus. Karena kalau anak manusia itu mengacu Yesus itu tunggal. Anthropos pasti. Nah, ini jamak. Ya, dalam Injil Matius, disebut anak manusia ditulis dengan huruf besar. Ya. Ditulis dengan huruf besar. Gitu. Akan diampuni. Dalam Injil Matius disebut anak manusia ditulis dengan huruf besar. Disebut apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, huiotu antropu. Nah, ini antropu. Ini bentuk genetif. Genetif itu artinya bentuk kepemilikan. Ya. Tapi tunggal. Kalau dia jamak, antropon. Ya. Ton antropon. Kepemilikan juga itu jamak. Nah, ini tunggal. Ya. Anak manusia. Ia akan diampuni. Jadi tidak disebut menghujat, tapi menentang. Ya. Menentang. Di mana di Matius ya, menentang. Ya, menentang. Oke. Nah, keterangan ini menjelaskan bahwa yang dikontraskan dalam hal menghujat adalah antara manusia atau anak manusia dalam arti manusia pada umumnya dengan Roh Kudus. Nah, ketika menyebut anak manusia kan huruf besar itu mengarah pada Yesus. Disebut menentang, bukan menghujat. Tentu berbeda arti antara menghujat dengan menentang. Ya. Dalam kitab Injil, ya, itu banyak disebutkan sikap dari orang-orang yang tidak senang terhadap Yesus, yaitu dengan menentangnya. Ya. Dalam kisah perikop ini menjelaskan bahwa sekelompok orang Farisi itu menunjukkan sikap menentang Tuhan Yesus dari segi kepribadiannya. Sesuatu yang disebut menghujat adalah dari segi kuasanya, yaitu pekerjaan kuasa Roh Kudus dianggap berasal dari Beelzebul. Hal itu berarti bahwa menentang anak manusia itu Yesus akan diampuni. Hal itu lumrah, hal itu biasa maksudnya. Karena melihat latar belakang Yesus secara manusia, dia orang biasa, anak tukang kayu namanya Yusuf, ibunya Maria, ya, orang miskin. Ya, jadi orang nggak percaya dia. Begitu. Orang nggak percaya dia. Ngaku-ngaku anak Allah lagi. Kalau dianggap itu menghina Allah. Nah, dengan latar belakang gini ya banyak orang menentang diri Yesus begitu. Nah, Matius dan Markus ya memiliki latar belakang yang sama sehubungan dengan menghujat Roh Kudus. Nah, teman-teman gini, ini sebelumnya aku kasih sedikit
eh, penafsiran, cara menafsir ya. Jadi Injil sinoptik itu Injil Matius, Markus, Lukas. Ini Injil yang memiliki kisah yang umumnya sama. Kisah yang umumnya sama, teman-teman. Misalnya kisah ini menghujat Roh Kudus, di tiga-tiganya ada. Ya, di tiga-tiganya ada. Kisah kelahiran Yesus, Matius ada, Lukas ada, tapi Markus nggak ada. Jadi dibilang sinoptik karena melihat bersamaan. Nah, kalau kita menafsirkan Injil sinoptik yang sama ini, Matius, Markus, Lukas, maka salah satu prinsip penafsirannya adalah pertama, lihat konteks nih umumnya. Ya, lihat konteksnya. Ya. Lalu yang kedua, membandingkan. Jadi kayak kisah ini nih, ini di Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Udah lihat konteksnya, dibandingkan. Oh, misalnya Matius dan Markus nih menaruh cerita ini, ya, itu sehabis cerita itu, misalnya begitu. Ya. Tapi Lukas beda sendiri menaruh cerita ini. Jadi gini, teman-teman tuh jangan heran, misalnya kisah tentang ini ya, menghujat Roh Kudus. Di Matius, Markus kok habis cerita ini sehabis cerita yang itu gitu, yang B. Ya, saya lupa konteksnya apa ya. Tapi di Lukas kok beda konteksnya. Nah, teman-teman jangan heran. Kenapa? Karena begini, Injil itu, ya Injil itu, dan kita bayangkan ini ditulis sama orang waktu Yesus lahir, ya dia lihat peristiwanya Yesus lahir, dia tulis sampai Yesus mati. Bukan. Tapi ini Injil ditulis berdasarkan adalah kumpulan sumber-sumber. Markus itu dekat sama Petrus. Jadi dia nulis dari perkataan Petrus, makanya dibilang Markus itu juga bisa jadi Injilnya Petrus. Matius itu muridnya Yesus. Ya, dia saksi hidup langsung. Nah, Lukas itu bukan orang Yahudi. Ya. Nah, kalau kita baca di Lukas pasal pertama, itu dikatakan, ya Lukas 1, ini kita baca dulu ya, biar ngerti gimana cara nafsir. Nah, Lukas 1 ayat 3. Ya. Dari ayat 1 sampai ayat 4 ya, itu dikatakan begini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Apa peristiwa yang terjadi? Nah, kalau kita baca Lukas, peristiwa yang telah terjadi adalah kisah mengenai Yesus. Nah, kalau kita sambung sama kisah Rasul, ini kan satu kesatuan penulis sama kisah Rasul, peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah tentang orang-orang Kristen, tentang pribadi Kristus dan orang-orang percaya, ya. Tentang orang-orang percaya. Lukas 1 ayat 1 sampai 4, ya. Nah, ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ingat, dia bilang gini Lukas, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, kepada kita. Berarti ini ada orang-orang yang menyusun cerita tentang pribadi Kristus, pengajaran Kristus, tentang gereja mula-mula, kehidupan gereja. Nah, itu yang disampaikan kepada kita. Nah, salah satunya kalau pakai kata kita berarti salah satunya termaksud Lukas di dalamnya. Yang dari semula adalah saksi mata. Nah, berarti Lukas ini generasi kedua. Ya, dia tidak menulis itu dari sumbernya langsung. Dia tidak sumber langsung itu dalam arti gini, dia tidak melihat secara langsung. Karena dia menyusun bahan. Ya. Nah, baru ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan teliti, seksama dari asal mulanya. Asal mulanya apa? Kalau kita baca ayat kelima, asal mulanya berarti kelahiran Yesus. Jadi Lukas ini, dia kan generasi kedua, dia bukan orang Yahudi. Nah, dia tuh dapat sumber-sumber tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka. Peristiwa apa yang pada masa itu gempar? Yesus dan juga orang-orang yang ngaku pengikut Yesus itu buat gempar pada abad pertama. Jadi Lukas selidikin dulu, karena dia kan Kristen. Dia ini sejarah. Lukas ini ahli sejarah, dia Kristen. Ya orang non Yahudi yang jadi Kristen. Baru udah diteliti ya, dia jadikan buku. Nah, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Nah, ingat, ada kata dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Apa yang diajarkan Injil itu sendiri. Jadi kalau Lukas membukukannya dengan teratur apa? Cerita ini sebenarnya tersebar-sebar gitu. Ya, nah, ini agak sedikit ribet ya, tapi aku sedikit kasih intinya kenapa? Karena untuk kita bahas ini, kita harus ngerti cara menafsirkannya dulu, cerita ini. Ya. Kita harus ngerti cara menafsirkan cerita ini dulu. Nah, aku kasih sedikit clue-nya tentang itu.
Jadi jangan heran misalnya nanti teman-teman lihat di Lukas kok beda nih latar belakangnya, cerita ini kok ditulis beda. Ya karena memang penulis Lukas memiliki sudut pandang yang berbeda dari Matius dan Markus. Makanya kisah itu ditaruh yang berbeda. Ya. Nah, untuk lebih dalam silakan tanya teman-teman yang sekolah teologi ya. Di sini kan ada Obed, ada Randy. Ya, tanya itu masuk mata pelajaran Perjanjian Baru Umum. Ada Karoy juga ya. Itu tanya. Ya, karena kita terbatas. Ya, kelas kakak terbatas. Ya itu di situ. Ya. Saya nggak tahu di sini ada nggak mata pelajaran menafsir. Waktu itu kita masukin nggak tuh? Kakak lupa. Ada nggak tuh Obed? Bro Obed ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Oh, Dicek dulu silabusnya. oke. Kalau nggak ada, mungkin nanti lain waktu aku coba usulin untuk dibikin ya. Karena itu penting. Tapi simpel aja ya, menafsir yang simpel yang nggak usah lihat teks Yunani. Oh iya, ini satu lagi. Ini mungkin buat teman-teman yang nggak sekolah teologi, yang nggak ngerti atau nggak yang sekolah teologi tapi susah dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Ini Ini Alkitab bahasa Inggris dari terjemahan literal. NASB ya, NASB. New American Standard Bible. Jadi kalau teman-teman yang terbatas dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani nih, nggak kuat di situ. Nah, lalu mau membandingkan teks ini dengan bahasa aslinya, nah buka NASB. Ini terjemahnya literal dari teks Yunani Ibrani, ya, terutama PB. Ya, jadi udah dibantu sama bahasa Inggris. Walaupun ya kita nggak bisa bilang 100% nih pasti benar gitu. Ya karena kan keterbatasan bahasa dari terjemahan Yunani ke Inggris. Tapi NASB ini yang paling mendekati terjemahan Inggrisnya, teman-teman. Ya. Jadi kalau mau khotbah bahas ayat, beda ayat, terus mau lihat teks Yunani Ibrani tapi ada kesulitan di bahasa, lihatlah Alkitab bahasa Inggris itu. Ya. Aku juga ngajarin ke beberapa teman-teman pelayan di GSKI ya untuk lihat ini ya, yang terbatas bahasa Yunani Ibrani. Oke, kita lanjut ke topiknya ya. Oke. Nah, ini. Nah, sedangkan Lukas diawali dengan kisah tekanan dari keadaan dan situasi. Yesus mengatakan supaya berhati-hati terhadap ragi kemunafikan, yaitu yang sering tampak dalam kehidupan orang-orang Farisi. Lingkungan di sekitar berusaha mencari-cari kesalahan yang berakibat mempertaruhkan nyawa. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, Yesus mengingatkan supaya tidak perlu takut. Para murid Yesus sudah lama mengikuti dia. Mereka sudah melihat pribadinya dan kekaryanya, terlebih kasihnya yang luar biasa kepada mereka dan kepada sesama. Nah, dengan latar belakang tersebut menjadi dasar bagi Yesus mengungkapkan setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi pengertian dari ayat tersebut adalah untuk menunjukkan orang-orang yang murtad, sudah mengenal, mengetahui, dan menikmati kasih, kebaikan, mujizat dari pertolongan Allah, tetapi malah mengingkari dan menghujatnya. Inilah yang disebut dengan dosa yang tidak diampuni. Nah, selain itu dengan hati yang tertutup seperti Raja Firaun ya, penghukuman sudah menanti di dirinya ya. Maksudnya hati tertutup itu dia keras hati. Ya, seperti itu. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Nah, di sini aku mengutip pendapatnya F.F. Bruce ya, dalam ucapan Yesus yang sulit. Markus menceritakan para pembacanya mengenai Yesus menuduh para ahli Taurat itu menghujat Roh Kudus. Karena mereka telah mengatakan ia kerasukan roh jahat. Ya, di Markus. Yesus ketika itu sedang menyatakan hukum kerajaan Allah dan kesembuhan bagi yang sakit yang dikuasai oleh roh jahat. Nah, teman-teman, ini penting ya. Oh, ada. Oke, thank you. Obed. Ya, nah ini penting, teman-teman. Mujizat ya, itu kan dibilang semeion, petunjuk arah. Petunjuk arah buat apa? Untuk memberitahu kerajaan Allah itu udah ada. Dalam siapa? Dalam Yesus. Ya. Jadi mujizat itu sebenarnya memberitahu ini kerajaan Allah nih di dalam Yesus ini udah hadir. Begitu. Makanya ada pengusiran setan. Nah, pengusiran setan itu juga berarti bahwa sejak hadirnya Yesus, pemerintahan Allah itu hadir. Ya, nah, setan tuh nggak punya kuasa. Dalam pengertian tuh dia bukan seperti yang di zaman PL. Ya, kalau kita lihat PL, itu nggak ada satupun para nabi yang dikatakan pernah ngusir kuasa gelap. Cuma Daud, ya Raja Daud. Tapi itu pun
mengusir roh jahat yang daripada Allah yang menghinggapi Saul. Tapi kita nggak pernah lihat kayak Musa, Abraham, siapa lagi, Henok, Yesaya, Yeremia itu mengusir roh jahat tuh nggak ada. Ada waktu Daniel dapat penglihatan, itu Mikael yang melawan kuasa gelap. Begitu. Tapi di PB itu justru ada eksorsisme. Ya, jadi menunjukkan ini kerajaan Allah tuh udah hadir. Begitu. Ini merupakan tanda bahwa hukum kerajaan Allah hadir dan aktif dalam pelayanannya. Jika aku mengusir setan dengan tangan Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Ini, Matius mencatat tangan Allah diganti roh Allah. Bila ada orang yang memandang kesembuhan yang dilakukan terhadap tubuh dan jiwa manusia, tetapi tetap bertahan pada pendirian bahwa ia melakukan semua itu, maka mata mereka tertutup erat-erat terhadap terang. Ya. Bagi mereka terang telah menjadi kegelapan dan yang baik telah menjadi jahat. Terang bersedia bagi mereka yang mau menerimanya. Ya. Jadi intinya gini, tanda itu udah dikasih. Ya, tanda pengusiran setan. Ya, bahkan, nah apalagi ini kan konteks pengusiran setan kan. Ya. Pengusiran setan dikasih mujizat nggak ada. Nah itu kuasa dari mana? Kuasa dari mana? Ya, kalau misalnya masih juga menghujat itu bukan dari kuasa Allah, tapi kuasa roh jahat. Dengan kata lain apa? Mereka ini menghujat Roh Kudus adalah menolak Yesus. Menolak Yesus, menolak kerajaan Allah. Gitu. Makanya bagaimana bisa diampuni dosanya? Yesus aja udah lo tolak. Lu udah lihat tanda-tanda. Ya, kamu udah lihat tanda-tanda. Begitu. Tapi kamu menolak dia. Ya. Nah itu. Nah nanti kalau mau khotbah silahkan tarik implikasinya teman-teman. Ya. Nah, jadi intinya di situ ya. Jadi intinya di situ. Ya. Oke, teman-teman. Nah, itu intinya. Sisa 10 menit mungkin satu pertanyaan aja boleh. Singkat, teman-teman. Ada? Mungkin yang kurang paham. Oke, nggak ada ya kayaknya ya. By the way, sorry, benar-benar aku minta maaf karena hari ini cuma bisa sampai jam 8. Udah dari bulan lalu, itu aku udah tag tanggal besok sampai 2 hari ke depan tuh cuti. Jadi ada keperluan dari tempat kampus yang tempat aku belajar. Ya, jadi kayak semacam retret gitu dan wajib ikut. Jadi malam ini harus packing, terus ada yang dikoordinasikan begitu. Nah, tadi baru dapat info sekitar jam 8. Ya. Jadi benar-benar minta maaf. Tapi materi itu udah aku masukin di Classroom, kalian bisa baca. Ya, dan yang lebih penting buku-buku, ya, buku-buku itu kalian ya nabung-nabung beli, ya, karena itu buat belajar. Nah, pertemuan minggu depan udah nggak ada, tapi kalian studi mandiri, tolong teman-teman tugasnya disubmit, ya, gitu. Nah, kalau nggak ada, mungkin kita tutup. Tapi sebelum tutup, aku mau kasih tahu, ya. By the way, aku bukan kuliah di Saat, tapi di Amanat Agung, ya, itu ngambil untuk pelayanan kaum muda. Kebetulan salah satu dosennya itu waktu itu dari Perkantas, jadi kita lihat-lihat nanya-nanya ya soal sistem Perkantas itu pelayanan gimana apa. Nah ini ada buku bagus, teman-teman bisa beli. Ini buku referensi kuliah aku, ada 2. Ya, pertama ini Generasi Penuh Hasrat. Aku nggak tahu teman-teman udah tahu belum ya. Ini harganya sekitar 100.000. Ini bagus teman-teman. Ya, ini bagus. Di buku ini dia ada jelasin juga dengan tentang tipe-tipe kaum milenial. Ya, itu yang aku ambil dari buku ini tuh itu. Kalau teman-teman lihat Instagram aku ada soal kaum milenial tuh apa, nah itu aku ambil dari sini ya. Bukan Grant Nixon, ini Grant Skeldon ya. Ini cukup bagus, ini buku terjemahan bahasanya enak ya. Di dalam bahasa Inggris tuh diterbitin tahun berapa ya, pokoknya ini buku baru, belum nyampe 5 tahun. Nah cetakan pertama Indonesia itu tahun 2020. Bahasa Inggrisnya itu 2018. Jadi masih sesuai konteks. Memang ini konteksnya di Amerika, teman-teman. Tapi ada beberapa nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ini benar-benar bagus. Ini Perkantas terjemahan ini. Jadi yang waktu itu yang ngajar itu namanya Kak Alex. Ya, Kak Alex itu sekjennya Perkantas. Itu yang bagian pelayanan ke kampus sama pelajarnya. Jadi sempat ada ngobrol-ngobrol juga. Dia kasih tahu Perkantas putusin tuh untuk nerjemahin buku ini. Jadi nggak sembarangan mereka terjemahin. Karena memang ini ya bagus.
Ya, tapi benar-benar bagus. Aku rekomendasi teman-teman beli ya, jadi bisa tahu juga tentang pelayanan kaum muda. Begitu ya dari Grand Scale Door. Lalu satu lagi, ini sih bukan buat kaum muda, tapi ini sih buku buat pastor. Ini penerbitnya STT Amanat Agung, Pastoring with Passion. Ini juga bagus. Ini buku praktis banget, tapi ilmiah. Ya, dia banyak cerita. Ya, di sini dijelasin juga tentang kekudusan. Gimana caranya pendeta tuh jaga kekudusan. Ya, dibilang tuh menjaga dari api. Nah, itu bagus. Terus dijelasin lagi soal keuangan, soal keluarga pendeta. Ya, ini benar-benar bagus. Jadi karena teman-teman kan pelayan Tuhan. Jadi perlu juga tahu ini. Ini harganya 70.000 kalau nggak salah. Ini ada harganya. Ya, ya. Mungkin patungan beberapa orang bisa beli 2 atau 3, bisa baca ganti-gantian begitu. Ya, ini benar-benar 2 buku yang menurut aku tuh cukup rekomendasi. Bahkan nanti untuk pembinaan atau untuk diskusi, ya teman-teman yang suka diskusi tuh bisa bedah 2 buku ini. Ya, itu bagus benar. Nah, itu yang mau aku bagiin. Siapa tahu bisa jadi berkat 2 buku ini, teman-teman. Ya, itu. Oke, kita tutup ya, teman-teman. Kita tutup. Mungkin ada yang bersedia tutup doa. By the way, foto dulu boleh nggak, teman-teman? Kita foto dulu kali ya. Teman-teman open kamera. Dari siapa nih? Edo atau siapa? Atau Bro Obed? Bisa. Foto ya. Nah, foto yuk. Foto dulu ya. Oke, sebentar ya. Ada lagi yang mau on cam? Yuk, teman-teman. Yang bisa on cam, on cam. Oke. Siap ya. Oke, saya tunggu 10 detik lagi deh. Yang belum menyalakan, silakan dinyalakan. Saya tunggu 10 detik. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Minta 1 orang berdoa. Siapa nih kira-kira yang bersedia doain kita? Doa tutup. Miss Lisa katanya tadi dia chat saya, Kak. Oh Miss ya Lisa. udah, bisa doain gua kalau gitu. Oke, Kak Davin dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan belajar pada malam hari ini. Kami telah mendapatkan kebenaran dan pengertian yang kiranya apa yang kami dengar dan berguna bagi pelayanan kami ke depannya, serta pertumbuhan pribadi kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Kak Davin yang telah mengajar kami hari ini. Terima kasih Bapak untuk setiap pertemuan yang indah bersamamu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan berpisah dan melanjutkan doa malam kami. Kiranya Kau berkati juga doa malam kami nanti. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Makasih Kak Davin. Tuhan berkati. Thank you, Bro. Saya pikir Makasih, Kak. doanya Makasih. sudah menjalani saat indah bersama Kak Davin tadi. Ternyata sama Tuhan. Oke, thank you teman-teman. Thank you. God bless ya.